Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang kelenjar tiroid, paratiroid, dan juga ada sedikit dari bahas dari yang dihasilkan oleh anterior pituitari ya, anterior hipofisis maksudnya, yaitu hormon pertumbuhan. Nah, tiroid dan paratiroid seperti yang diketahui secara umum itu letaknya di trakea ya. Nah, jadi tiroid itu sama paratiroid itu jadi satu, cuma ada bedanya di paratiroid itu ada seperti tonjolan, jumlahnya 4 pasang ya, kalau nggak salah di posteriornya. Nah, kemudian untuk GH kemarin sudah kita bahas juga saat hipofisis itu ya dihasilkan di HPA atau hipofisis anterior, di mana tidak hanya GH saja yang dihasilkan di situ, ada juga TSH, ACTH, FSH, dan LH serta GH sendiri. GH itu sendiri. Nanti kita bahas semua tentang produksi dan sekresi juga. Kemudian efek kerjanya baik dari tiroid maupun paratiroid serta growth hormone. Setelah itu kita bahas juga tentang dari histologinya juga sedikit ya, dari mikroskopis dari tiroid dan paratiroid, seperti itu. Mungkin lanjut ya ke next slide. Nah, ini adalah tampilan dari tiroid dan paratiroid. Nah, ada tiga jenis sel yang dominan. Yang pertama adalah sel folikular. Itu sel folikular itu dia itu bersama dengan folikel dengan yang memiliki koloid ya. Jadi ini nanti dia memproduksi hormon tiroid. Jadi sel folikular itu namanya juga sel prinsipal. Nah, kemudian karena berdekatan tadi, maka ada juga sel parafolikular yang bentuknya seperti ini ya, yang berkelompok seperti ini, dan ini dibatasi oleh septum jaringan ikat. Jadi satu lokasi ya. Kemudian ada venula itu sebagai vaskularisasinya ya. Nah, kemudian kalau sebentar saya masukkan gambar. Nah, ini jadi tiroid itu terdiri dari 2 lobus ya, bentuknya seperti kupu-kupu, ada yang kanan dan kiri. Nah, di tengahnya itu namanya isthmus. Oke, paham ya? Nah, kemudian sama seperti korteks adrenal yang kemarin, ada simpai ya. Simpai itu jaringan ikat padat kolagen seperti itu. Kemudian ada kapsul ya, ada kapsul yang di luar dan di dalam. Yang di luar itu fungsinya tuh di permukaan leher ya, jadi itu untuk menempelkan tiroidnya. Kemudian yang di dalam atau inner true capsule itu kapsul yang sesungguhnya ya, itu membentuk dan membungkus dan membentuk septa seperti itu. Nah, kita bahas lagi tadi ada sel folikular. Nah, jadi sel folikular itu mengelilingi koloid, jadi mengelilingi hasil hormon. Hasil hormonnya itu ditaruh di koloid. Nah, nanti ada hubungannya juga dari mekanisme, mungkin secara singkat ya, kalau dari folikular itu dari sekresinya, maksudnya pembentukan dari TG dan juga aktivasi dari iodinase itu nanti dilakukan di folikular. Kemudian untuk pembentukannya antara TG dengan ion I negatif itu nanti terjadi di koloid. Makanya kita hasil ke koloid itu merupakan hasil hormonnya di situ. Nah, nanti dikeluarkan lagi ke folikel, baru ke itu. Nah, ini kan dekat dengan pembuluh darah kan sih. Nah, itu nanti disalurkan ke seluruh tubuh seperti itu. Untuk sel folikelnya ini kuboid ya, sel yang jenis kuboid.
Nah, sudah sih. Nah, kemudian untuk paraventrikularnya itu nanti dia berperan dalam produksi dari parafolikular itu. Nah, dia nanti memproduksi selain paratiroid, dia juga dia itu mensekresikan namanya tirokalsitonin. Nah, nanti di paratiroid atau parafolikular itu ada dua jenis sel utama, ada sel prinsipal sel. Habis itu ada juga nanti ada oksipial atau sel yang oksipial sel. Nah, dari makroskopik tadi sudah dijelaskan bahwa itu 4 buah ya, 2 pasang. Mungkin nanti ada di sini ya. Nah, ini septa. Jadi septa tadi terbentuk oleh jaringan pelapis ya, pelapis dari tiroid yang di dalam, jenis dalam. Kemudian kalau yang senpai tipis yang di atas itu dia tuh melekatkan trakea melekatkan tiroid ke trakea ini. Nah, ini sedikit ada vaskularisasi dari tiroid ya, ada arteri tiroidea inferior dan juga vena tiroidea inferior. Kelenjar yang sangat vaskular artinya banyak disuplai darah seperti itu. Nah, ini kita perbesar lagi dari folikular dulu ya. Nah, jadi yang L itu koloidnya ya, dan C itu merupakan pembungkus tadi, S-nya septa. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau folikelnya yang C yang di sini ini merupakan merupakan parafolikularnya, dan ini nanti ada septum jaringan ikat yang membatasi, ya kan. Ini di tulisannya ini ada paraventrikular itu dilambangkan huruf C ya ini. Jadi folikular, folikelnya, habis itu parafolikularnya itu berbatasan dan dibatasi oleh namanya septum. Nah, ini dari gambar yang lebih bagus ya. Jadi dari ada anatomi sedikit, habis itu dijabarkan bahwasannya di kelenjar tiroid tadi ada folikular dan parafolikular, ada koloidnya. Nah, kemudian jika di zoom lagi ke parafolikular itu tadi saya bilang sedikit ada sel oksifil dan juga ada sel utama atau prinsipal sel. Nah, dari sini bisa dibedakan kalau yang prinsipal sel itu lebih gelap ya warnanya. Kemudian bentuknya lebih kecil, ya kan, selnya lebih kecil. Dari gambar itu sebenarnya nggak perlu baca lagi ya. Kemudian sitoplasmanya lebih gelap. Nah, itu warnanya beda ya. Kalau yang dari oksifil itu krem ya. Kalau yang di sel utama itu lebih kekuningan, lebih gelap ya. Itu ada intinya, ada maksudnya kenapa kok dibuat seperti itu. Kemudian dari prinsipal sel itu ternyata dia tuh sudah ada sejak lahir seperti itu. Kemudian oksipial sel. Nah, dari oksipial itu bisa kita lihat saja dari gambarnya itu jumlahnya itu nggak sebanyak dari prinsipal sel ya. Kemudian warnanya lebih terang ya, lebih merah. Ini kalau diwarnai kuning ya lebih terang, kalau diwarnai merah juga lebih merah ya daripada sel utamanya atau shift selnya itu. Nah, ini dari mikrograf cahaya paratiroid perbesaran 132 kali. Nah, ini. Habis itu ada juga TG. TG itu trigobulinnya. Nah, ini seperti yang dijelaskan bahwa antara
folikular dan parafolikular itu berdekatan dan ini adalah batasnya septum jaringan ikat. Nah, di sini terlihat oksifil ya dan juga principalis. Nah, prinsip ini gampang dilihatnya nih dari principalis tadi kan disebutkan kalau selnya kecil, habis itu lebih banyak, habis itu sitoplasmanya gelap. Nah, ini sudah bisa dilihat di sini. Kemudian oksifil itu lebih pucat ya, agak lebih pucat. Maaf, oksifil itu jumlahnya lebih sedikit. Di situ tersebar di antara ini, di antara prinsipal sel atau nama lainnya sel utama atau sip sel sama aja. Nah, terus ini ada venul tadi atau pembuluh darah yang selain untuk memvaskularisasi juga untuk menyalurkan hasil hormonnya nanti berupa T3 dan T4 yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, ini tadi kita masuk ke sel paratiroid. Jadi gimana hormon paratiroid itu dihasilkan? Nah, ini dihasilkan jawabannya adalah di sel prinsipal, sel utama ya, mengandung PTH, paratiroid hormon. Habis itu sel utama itu banyak retikulum rare. Rare itu retikulum endoplasma kasar ya. Intinya itu kemudian ada sel oksifil. Oksifil ini tuh tertulis jumlahnya lebih sedikit, ukurannya lebih besar. Kalau diwarnai dengan pewarnaan merah, tadi kalau digambarkan dengan kuning. Kalau eosin merah itu akan tampak lebih merah ya. Yaitu letaknya berkelompok. Seperti yang tadi dijelaskan, ada gambar di sini. Nah ini letaknya tuh dia berkelompok-kelompok seperti itu, ataupun bisa nanti ditemukan sendiri. Tapi sebelum nemu gambarnya ya, sudah oksifilnya itu, kemudian perbedaannya adalah dari retikulum endoplasma kasarnya lebih sedikit ya. Kalau di buku-buku itu nyebutnya rare. Jadi kemarin saya cari rare itu adalah ternyata retikulum endoplasma kasar. Nah, menginjak bagian pertama, ini ada dua gambar, tapi pada intinya sama ya. Ini tentang sintesis ya. Kalau dari gambar yang pertama, ini lebih apa ya, lebih simpel ya. Ini lebih fokus menjelaskan ke bagian koloidnya. Jadi iodin di plasma yang sudah dari iodium ya, sudah dirubah menjadi iodin, itu akan masuk ke dalam koloid dengan enzim peroksidase. Nah, enzim peroksidase itu ya sama sebenarnya dengan gambar yang kedua ini TPO ya. TPO juga piroksin peroksidase. Jadi sama ya dengan bantuan adanya H2O2. Nah, kemudian nah tahap ini merupakan tahap oksidasi ya. Namanya juga oksidasi. Jadi dimasukkan ke sini. Kemudian di dalam koloid itu, nah sebelum terjadi ini sudah ada uptake iodium ya, uptake iodium dari plasma, atau disebutnya juga dengan trapping atau penangkapan. Jadi iodiumnya itu yang ada di plasma dirubah menjadi iodium, itu tahap apa namanya, trapping. Yang kemudian masuk ke sini ya berarti oksidasi dan iodinase ya. Iodinasi. Kenapa iodinasi? Itu terjadi di dalam ya. Iodinasi itu namanya juga organifikasi, artinya adalah iodin itu bertemu dengan Tg seperti itu, membentuk namanya monoidiotirasin atau antara maupun membentuk DIT. Kemudian nanti ada tahapnya sebenarnya sederhana ya.
Kemudian setelah masuk nih membentuk MIT dan DIT, ini tahap ini dinamakan tahap coupling, di mana MIT kalau ketemu DIT dia membentuk T3, kemudian kalau bertemu T4, DIT bertemu DIT akan membentuk T4 seperti itu. Setelah itu hasilnya itu disimpan lagi ke bound to tiroglobulin. Kemudian adalah tahap endositosis di karena ada stimulasi ternyata dari TSH ya. Nah ini oleh enzim iodinase. Oh itu tidak. Kalau ada TSH maka dari TG tadi, nah di TG kan ketemu juga dengan MIT dan DIT di binding itu. Nah nanti akan dikeluarkan ke folikular dulu. Habis itu dibawa oleh plasma carrier protein. Jadi protein yang membawa T3 dan T4 keluar. Kalau di buku lain ada yang nyebutnya TBG dan TBG dan TPPA. Tapi yang paling dominan itu TBG, thyroid binding globulin, ya kan? Jadi itu binding to thyroid globulin. Jadi TBG maksudnya ya. Nah itu. Kemudian kalau dari gambar kedua ini sama ya. Tahap pertama nomor 1 itu bentar. Tahap pertama ya ini trapping ya. Kalau di PPT dari yang saya dapat itu trapping, artinya merubah atau menangkap yodium di plasma menjadi yodium. Habis itu di sini ada oksidasi dan iodinasi. Oksidasinya karena peroksidase ini ya sama sebenarnya peroksidase tadi TPO sama ya, cuma beda nama aja. Ya kayak saya bisa dipanggil Zaki atau Adimi juga ya sama aja orangnya gitu. Habis itu masuk ke TPO ini bertemu dengan TG. Nah di sini adalah coupling ya. Habis itu coupling itu terbentuknya MIT ketemu dengan iodium tadi. Iodium ketemu TG membentuk MIT. Kemudian antara ini dan ini kalau ketemu ini dan ini membentuk T3, kalau ini ketemu sesamanya membentuk T4. Nah, habis itu proteolisis ini, tahap proteolisis, jika ada rangsangan ya, stimulasi yang diketahui adalah TSH, thyroid secreting hormone, ini akan dikeluarkan. Nah, di sini karena ini gugus rantainya masih ada MIT dan TIT, maka ini ada lisosom atau enzim iodinase untuk mengeluarkan ini MIT dan DIT, lalu untuk didaur ulang ya dalam proses dalam proses saya lupa bentar, prosesnya adalah proses itu oksidasi ya atau aktivasi aktif dengan peroksidase tadi. Kemudian yang T3 dan T4 ini keluar naik apa? Naik TBG, thyroid binding globulin seperti itu. Ini ya bentuknya. Ini merupakan efeknya tiroid ke organ target ya. Jadi T3 dan T4. Nah, T4 itu diiodinasi dahulu menjadi T3. Nah, baru perikatan dengan reseptornya ini. Reseptor khusus ya, yang bisa bekerja menerima tiroid di organ target. Nanti akan masuk ke hormon respon elemennya, nanti akan mempengaruhi transkripsi gen dan sintesis protein baru. Dan ini merupakan sekaligus dampak dari tiroid, sudah dijelaskan di lengkap ya. Jadi tiroid bisa mempengaruhi pertumbuhan, lalu sistem saraf pusat,
Nah, yang perlu dihafalkan ya, bisa coba menghafal. Jadi ada di jantung dan juga mempengaruhi metabolisme. Kardiovaskular intinya meningkatkan baik curah jantung, aliran darah ke jantung, habis itu frekuensinya, denyut jantung, kekuatan jantung, dan pernapasan. Curah jantungnya meningkat. Pokoknya kuncinya meningkat semua. Curah jantung meningkat, maka otomatis alirannya ya meningkat. Habis itu denyutnya meningkat, kekuatannya ya meningkat, serta ada tambahan di pernapasan meningkat. Nah, untuk di metabolisme ini agak banyak ya. Jadi meningkatkan mitokondria. Mitokondria itu untuk energi ya, ATP. Kemudian meningkatkan konsumsi O2, meningkatkan absorpsi glukosa, penyerapan glukosa, lalu meningkatkan gluconeogenesis atau pembentukan glikogen selain dari glukosa ya. Kemudian glikoneogenesis sama meningkatkan lipolisis atau penguraian simpanan lemak trigliserida dari tubuh, artinya dia akan meningkatkan kadar asam lemak di plasma ya, di darah. Nah, kemudian sintesis protein ditingkatkan dan meningkatkan BMR. Di buku ada yang menyebut BMR, ada yang menyebut laju metabolisme, sama sih. Nah, habis itu ada feedback positif negatif seperti ini. Jadi tadi hipotalamus itu TSH ya, TSH atau tiotropin yang mensekresi dari tiroid. Ada juga diduga ya, ini tanda tanya itu maksudnya masih diduga bahwasanya peningkatan suhu itu bisa merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan yang namanya TSH. Nah, TSH kemudian nanti dimasuk ke hipofisis tadi anterior ya. Kemudian ini merangsang dari tiroid tadi, juga dibantu dengan uptake yodium atau pemasukan yodium. Jadi dua faktor itu pengaruh. Misalkan peningkatan suhu tapi yodium kurang, nanti juga ada tidak tahu gangguan ya. Nanti kita bahas juga gangguannya. Nah, setelah dua faktor ini masuk, maka ini mengalami hipertrofi atau pembesaran ya, ukuran ya. Kalau hipo kan kekurangan, hiper kelebihan. Nah, ini mengeluarkan tiroksin, tiroidnya itu ya. Nah, ini meningkatkan BMR. Jadi basal metabolik, R-nya lupa, intinya adalah laju metabolismenya. Nah, kalau misalkan sudah tinggi, artinya tiroidnya sudah banyak, maka dia itu bisa menghambat. Nah, menghambatnya ini ada dua jalur ya, dikasih tanda tanya itu mungkin kita suruh nebak ya. Jadi ada yang short loop, jadi langsung ke itu hipofisis anterior atau HPA yang biasa saya sebut. Kemudian bisa long loop juga langsung ke bagian hipotalamusnya. Ini sumber-sumber lain ya, intinya sama, gambarnya aja yang agak beda ya. Jadi folikular epitel berarti di epitel intinya sama dengan folikelnya ya. Kalau folikel lumen itu di koloidnya seperti itu. Nah, pertama tahap satu ini ya. Adanya ini sintesis TG. Jadi triglobulin dari yang sudah dibentuk, ya pokoknya yang sudah ada di itu disintesis masuk ke lumen atau ke koloid. Tahap kedua ini adalah tadi sebelum ini ada trapping ya, yodium. Habis itu kedua ini namanya oksidasi ya. Tahap tiga ini adalah oxidation. Kenapa oksidasi ya? Karena ada enzim peroksidase seperti itu, atau TPO ya, sama aja. Jadi dari yang inaktif menjadi aktif, dioksidase. Nah, kemudian di sini tadi sudah ketemu dengan dengan
TG ya, trigobulin, nanti bisa membentuk. Nah, tahap 4 ini organifikasi. Tahap atau iodinasi sama aja ya. Iodinasi apa ya? Cuma istilahnya aja nih yang agak beda. Iodinasi sama aja dengan organifikasi seperti itu. Jadi I2 ini bertemu TG membentuk MIT dan DIT, itu namanya organifikasi seperti itu. Habis itu tahap 5 ini coupling. Coupling itu artinya pembentukan ya. Nah, MIT ketemu DIT jadi T3, kalau DIT ketemu DIT jadi T4. Untuk ini tetap. Kemudian endositosis atau pengeluaran tadi, atau di buku lain ada juga tahap preolitik sama aja sih. Nah, itu tujuannya terjadinya di membran. Habis itu hidrolisis. Nah, hidrolisis ini oleh itu ya, lisosom tadi. Lokasinya di lisosom dari itu folikel, sel folikelnya dikeluarkan oleh TBG tadi, direct binding globulin. Nah, tahap 8 itu ada deiodinase atau recycle ya, mendaur ulang MIT dan DIT oleh bantuan enzim deiodinase. Nah, deiodinase kalau yang keluar tadi enzim protease. Nah, kemarin ada juga obat dari PTU, obat hipertiroid ya. Ternyata yang dipengaruhi itu tahap mulai 3, 4, 5 ini yang dipengaruhi. Dari mulai aktivasi iodiumnya itu dikurangi, kemudian dari organifikasinya juga dikurangi, serta dari tahap coupling ya, lewat tahap couplingnya juga dikurangi. Jadi 3 tahap itu yang dihambat oleh obat PTU. Oke. Nah, ini tadi ada di gambar pertama ada peningkatan suhu ya. Ternyata benar ya. Nah, ini di hipotalamus ada langsung dari peningkatan suhu dan ini terjawab di sini. Jadi peningkatan suhu itu menstimulasi hipotalamus untuk menghasilkan TRH, dikirim ke tadi kelewat ya, di hipotalamus TRH namanya, releasing hormonnya, kemudian masuk ke TSH di HPA, kemudian dikeluarkan di tiroid oleh mekanisme yang tadi. LMB itu laju metabolisme basal, sama aja. Ini versi Indonesianya, kalau versi Inggris ada BMR. Nih, pajanan ke cuaca dingin. Jadi bayi yang kena dingin seperti itu. Kemudian ini meningkatkan BMR. Kenapa? Karena nanti bisa memproduksi panas. Kemudian growth hormone ternyata juga ada nih, pertumbuhan, dan habis itu ada aktivitas simpatis. Ini di bawah sadar ya, contohnya kayak menggigil, itu nanti juga ditingkatkan dengan adanya peningkatan BMR ini, karena tiroid juga ada ya. Nah, ini regulation of thyroid hormone secretion, sama sih ya tadi, ini hanya short loop ya, jelek bukunya ini, jadi kurang lengkap. Mestinya ditambahi long loop di sini. Kayaknya adalah efek dari hormon tiroid di organ target. Tapi enggak. Target tisu dari organ target bisa di hati, bisa ke adiposa atau lemak ya, ke otot, habis itu ke bone atau tulang, nervous system, good itu ke usus ke sana ya, lipoprotein maupun ke other lainnya. Ini juga lebih lengkap. Jadi itu ya, kalau di hati itu chronotropik, artinya adalah menguraikan simpanan yang ada di hati ya, dengan apa caranya meningkatkan itu reseptor delta
beta androgenik. Habis itu pembentukan alfa myosin. Di situ di adiposa atau di lemak kan ada simpanan trigliserida, nah itu dilipolisis, artinya diuraikan untuk meningkatkan energi pada plasma ya. Di situ ada bone tulang, ini untuk develop berarti pembentukan ya. Nervous juga. Nah, efek metaboliknya pada pencernaan yaitu meningkatkan absorpsi atau penyerapan karbohidrat. Oke. Ini adalah stimulasinya jelas ada TSH, kemudian TBG juga. Jadi TBG itu yang tadi kendaraan atau alat atau tunggangan yang membawa T3 dan T4 keluar. Contohnya apa saat peningkatan TBG? Pregnansi, kehamilan. Seperti itu. Kemudian yang jelas mengurangi tadi PTU ya. PTU berarti dari mengurangi defisiensi. Ini karena kekurangan yodium ya. Kemudian deiodinase kekurangan. Habis itu pemasukan dari imun negatif kekurangan. Habis itu ini loh profil teurasil. Nah ini. Jadi dia tuh benar dugaan awal hipotesis saya bahwa dia itu yang dihambat apa ya TPO atau peroksidase tiroidnya seperti namanya beda-beda. Habis itu pengurangan TBG. Pengurangan TBG itu contohnya saat liver disease atau sakit liver ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya TBG kan berpengaruh kepada sekresi. Nah, itu apa saja yang meningkatkan dan mengurangi? Ya dijawab contoh yang meningkatkan TBG adalah kehamilan. Kalau yang mengurangi berarti liver disease seperti itu. Nah, ini dia aksi ke berarti ini ke organ target seperti itu. Jadi sudah dijelaskan di gambar ini dia itu mempengaruhi transkripsi ya. Yang bisa menerima hanya T3. Makanya ini T5 itu dirubah T4 ya. Dirubah bentuknya menjadi T3. Nah, masuk ke nuklear reseptor. Jadi reseptor yang ada di nukleus kemudian transkripsi DNA sehingga menghasilkan translasi dari mRNA membentuklah protein baru. Nah, ini kerjanya ke pertumbuhan, ke nervous. PMR ya sama dengan LMB itu laju metabolik basal. Di situ ada pengaruh kepada metabolisme dan kardiovaskular. Nah, pada pertumbuhan atau maturasi tulang, pematangan tulang ya, pertumbuhan tulang juga. Nah, kemudian di sistem nervous juga mempengaruhi maturasi dari CNS. PMR itu laju metabolisme basal ya, sehingga yang ditingkatkan itu ATPase, maksudnya pembentukan ATP dari Na dan K, habis itu mengkonsumsi O2. Jadi metabolisme basal kan kita membutuhkan oksigen ya untuk metabolisme oksidatif itu, jadi makanan kan ketemu dengan O2 dirubah menjadi ATP seperti itu. Kemudian produksi panas juga itu meningkatkan laju BMR tadi karena ini juga distimulasi oleh pajanan dingin atau terpaan cuaca dingin pada bayi. Kemudian ya BMR itu sendiri basal metabolic rate atau LMB, laju metabolisme basal. Kemudian dari metabolisme meningkatkan absorpsi glukosa, glikogenolisis atau penguraian glikogen ya, lisis, gluconeogenesis atau pembentukan glikogen dari sumber selain glukosa, asam amino dan lemak. Karena itu maka lipolisis juga ditingkatkan. Kenapa? Karena lipolisis itu menguraikan simpanan lemak pada otot dalam bentuk trigliserida diuraikan menjadi asam lemak dan gliserol gitu ya. Kemudian protein sintesis dan degradation. Kemudian kardiovaskular
itu adalah meningkatkan laju denyut jantung ya, dengan meningkatkan dari reseptor B1 dari androgeniknya seperti itu. Nah, di sini paham kan? Oke, semoga paham. Nggak paham tak lanjutin. Nah, disfungsi atau kelainan dari tiroid itu ditandai indikatornya adalah dengan adanya goiter atau gondok gitu ya, dan yang mengembang gitu. Ada hipotiroidisme dan hiper. Nah, kalau hipo itu kekurangan, bisa karena kegagalan, bisa karena memang kita kurang yodium. Nah, kalau kurang yodium itu terapinya cukup diberikan dosis yodium yang normal ya, biar kembali normal. Kemudian bisa juga karena kegagalan dari itu, kalau yang disfungsi atau yang kerusakannya itu di kelenjar tiroidnya itu mesti ada gondok. Pokoknya yang terjadi karena tiroidnya itu mesti ada gondok. Entah itu karena rusak maupun karena kurang asupan yodium. Kenapa? Karena di situ kadar T3 T4-nya itu berkurang sehingga TSH itu diproduksinya banyak seperti itu. Kemudian kalau karena kegagalan sekunder karena kurang ya, itu tidak muncul goiter. Kemudian kalau yang di hipertiroidisme atau kebanyakan tiroid karena penyakit Graves jadi adanya TSI, itu ada goiter. Kalau yang tumor karena hipersekresi tidak ada. Begitu. Jadi misalkan ditanya ini loh, ada hipertiroidisme, hipo karena satu kegagalan primer, disfensiensi atau kurangnya asupan. Nah ini kegagalannya itu karena apa? Karena disfensiensi ya, hipotalamus berarti TRH-nya, kalau hipofisis anterior, TSH-nya itu tidak ada gondok, tidak ada goiter. Nah ini merupakan how iodine defisiensi, bagaimana defisiensi dari iodium, artinya kita kekurangan dari makan iodium menyebabkan goiter. Jadi di tiroid itu jika dia adekuat, artinya cukup untuk melakukan sekresi, dia itu akan mengeluarkan T3 dan T4. Dimana kalau berlebihan, dia nanti akan feedback negatif menghambat dari HPA, hipofisis anterior. Ya pituitari itu ya hipofisis gitu, jadi nggak usah bingung ya. Anterior pituitari ya hipofisis anterior dan podoai sama aja. Kayak tadi saya bisa dipanggil Zaki atau Adimi ya orangnya sama. Oke. Habis itu tiroid kalau misalkan tidak karena ini ya defisiensi karena iodinnya bahan bakunya kurang, maka akan menyebabkan T3 dan T4 itu rendah sehingga juga ke negatif feedback juga ya ke anterior HPA tadi, lalu meningkatkan dari TSH sehingga TSH itu dikirim ke tiroid sehingga tiroid itu hipertrofi, jadi kerjanya hipertrofi berlebihan ya, karena yang untuk menutupi tadi kekurangan tadi sehingga dia itu dipompa terus sehingga terjadi hipertrofi atau perbesaran dari ukuran yang kita sebut dengan goiter. Nah ini jadi hipertiroidisme itu ketika tubuh salah ya menghasilkan TSI atau LAT sama TSI itu thyroid stimulating immunoglobulin atau long acting thyroid stimulator. Jadi adalah ketika sistem imun menghasilkan antibodi bagi salah satu jaringan tubuh. Jadi TSI itu sama ya dengan yang dilakukan TSH, tapi itu di teksnya ada. Jadi tapi TSI itu tidak ada namanya stimulasi umpan balik. Jadi misalkan
TSI-nya meningkat, ya tidak ada sinyal yang dikirim ke hipofisis untuk berhenti memproduksi tiroid, sehingga karena itulah terjadilah, sebentar, saya takut salah. Karena itulah timbullah gondok ya. Seperti itu. Jadi fungsinya ya apa? TSI itu ketika berikatan dengan tiroid, dia itu akan terus menerus memproduksi jumlah tiroid tanpa ada informasi kalau jumlahnya itu sudah berlebihan atau kekurangan seperti itu. Oke, jadi ini patofisiologi atau kondisi tidak normal ya dari tiroid. Nah ini ada dua ya, penyebabnya adalah hipertiroid, lalu hipotiroid symptoms atau alergi yang keadaan yang terjadi ya. Kalau hiper berarti berlebihan, adalah BMR yang meningkat, lalu kekurangan berat badan, di situ produksi panas, sweating, berkeringat, dyspnea atau shortness of breath, berarti nafasnya pendek gitu ya, tremor, bergetar-getar. Jadi kalau misalkan ada soal seorang pasien bergetar-getar, habis itu suhunya meningkat, itu jelas hiper ya, karena dari simptom kondisi tidak normalnya seperti itu, di tabel itu bisa dilihat ya. Jadi kalau ada soal misalkan seorang ibu mengalami penurunan berat badan, tangannya tremor, habis itu suka berkeringat, ya sudah. Apalagi ada tanda-tanda jelasnya ya, jantungnya meningkat, ya udah itu berarti hipertiroid. Nah, kalau ada hipo berarti kekurangan ya. Sebaliknya, jadi hipotiroid itu weight gain, jadi jangan terjebak dengan berat badan ya. Ternyata berkebalikan. Kalau misalkan biasanya juga mikirnya tuh hipertiroid itu tambah gemuk, ternyata enggak, tambah kurus. Jadi kalau yang tambah gemuk itu kekurangan tiroid seperti itu. Habis itu kedinginan ya, sensitif terhadap dingin. Maksudnya berarti kalau misalkan ada soal badannya gemuk, logikanya kan produksi panasnya kan banyak toh, tapi dia tuh sensitif banget dengan dingin, cardiac output-nya menurun, lalu metabolic rate-nya atau BMR-nya juga menurun, kehilangan berat badan, nah itu hipotiroid. Nah, ini adalah penyebabnya. Jadi penyebab hipertiroid bisa ada 4 ya. Ada penyakit Graves tadi karena ada TSI yang salah memproduksi itunya. Jadi sistem tubuh menghasilkan antibodi untuk salah satu organ tubuhnya sendiri. Jadi itu terus-menerus memproduksi tiroid tanpa ada informasi kalau sudah berlebih seperti itu ya. Kemudian kalau hipo itu tiroiditis, itu itis itu berarti kayak luka nggak sih, radang gitu ya. Karena bisa juga karena pengurangan dari TRH atau TSH sebagai pemacu ya. Kalau di jantung pacemaker. Kemudian kekurangan dari iodium. Nah, ini adalah kadar TSH ketika terjadi hipertiroid. Jadi hipertiroid mengurang ya. Jadi karena sudah banyak ya, jadi dari TSH-nya dikasih respon untuk mengurang. Habis itu TSH itu akan meningkat. Ini pengecualian tapi nggak perlu ya. Misalkan ada kerusakan di HPA-nya. Kemudian kalau di hipotiroid sebaliknya, maka dari TSH-nya akan meningkat ya. Karena kurang dari itu, maka dari tiroidnya itu need help, itu meminta tolong ke TSH untuk ditingkatkan biar production seperti itu. Kemudian terapinya ya, kalau hipo atau kekurangan, tiroid hormone replacement, jadi kayak mengganti gitu. Nggak usah sih, saya juga nggak tahu. Sudah pas.
Nah, ini adalah latihan soal test yourself before you continue. Jadi describe the structure of thyroid gland and list the effect of thyroid hormone. Jadi tadi struktur thyroid gland itu kita langsung dari mikroskopisnya saja biar mudah. Ada 3 ya thyroid gland. Ada 2 sih. Ada follicle dan ada juga koloidnya ya strukturnya, dan apa saja and list effect of thyroid hormone. Ini tadi sudah untuk deskripsinya sudah. List effect dari hormon tiroid tadi, yang paling utama yang dibahas adalah meningkatkan jantung, kardiovaskular, dan juga efeknya yang pertama adalah ke organ target. Dia nanti harus dirubah menjadi T3 dulu, sehingga yang T4 yang masuk itu harus diiodinase, lalu masuk ke hormon, maksudnya bagian intinya itu nanti mempengaruhi transkripsi DNA, lalu ada translasi mRNA, di situ terbentuklah protein baru, dan itu nanti mempengaruhi banyak organ. Itu yang fokus dibahas adalah dari itu apa tadi, jantung dan juga dari metabolik. Nah ini ada juga dari BMR, jadi ada 3 ya. Ada growth juga, nervous juga. Ini yang dibahas ini aja, fokus ke jantung dan metabolisme. Metabolisme berarti peningkatan glukos absorpsi ya, glukogenosisnya meningkatkan, lipolisisnya juga. Jadi ini adalah kebalikan ya, hubungan maksudnya tidak tegak lurus kalau di itu ya. Jadi kalau yang disekresikan itu memang banyak T4, tapi kalau dalam penggunaannya harus dirubah menjadi T3. Seperti itu. Oh iya, habis itu ada tadi pengaruh TSH yang mempengaruhi, ini kelewat ya, stimulating faktor TSH dengan tiroid. Nah itu apa aja yang ditingkatkan? Yang pertama adalah dari proteolisis yodiumnya yang ditingkatkan, proteolisis TG artinya pengeluaran ya, proteolisis itu pompa yodium. Jadi yang diaktifkan oleh TSH itu proteolisis TG-nya, habis itu pompa yodium yang dalam tahap trapping ya, jadi merubah yodium ke iodium, habis itu iodinase tirosin. Iodinase itu berarti itu enggak sih? Iodinase tadi itu saat bahan baku tirosin itu masuk ke koloid itu ya, habis itu meningkatkan ukurannya dan aktivitas serta jumlah sel tiroid yang ditambah. Jadi kalau misalkan ada soal apa mekanisme TSH mempengaruhi tiroid, tadi jawabannya yang pertama adalah meningkatkan proteolisis dari TG, habis itu meningkatkan pompa yodiumnya, yang bekerja untuk uptake yodium itu ditingkatkan, habis itu meningkatkan jumlah dan ukuran sel serta aktivitas, dan yang terpenting adalah meningkatkan iodinasi dari yodium tadi atau aktivasi yodium oleh peroksidase tadi. Seperti itu ya. Maaf tadi kelewat. Kita bahas soal berikutnya, describe how thyroid hormone are produced and how their secretion is regulated. Ini yang terjadi tadi produksi sekresinya ya, produksinya yang terjadi di follicle dan thyroid. Ada berapa tahap ya? 4 kalau salah. Yang pertama adalah coupling, habis itu ada tahap enggak lupa saya. Ini ada tahap oksidasi dan iodinasi, atau iodinasi itu organifikasi sama ya, di buku lain ada yang iodinasi, ada yang organifikasi. Habis itu ada coupling dan juga proteolisis atau eksitosis, pengeluaran gitu ya. Nah ini, I explain the consequence of an inadequate dietary intake of iodine. Tadi ya, kalau
iodinnya adikuat, artinya kekurangan, maka T3 dan T4 itu akan berkurang sehingga dia itu feedback negatif ya, feedback negatif ke sama sih, feedback negatif ke HPA untuk meningkatkan TSH sehingga TSH ini meningkat dan timbul goiter, bedanya itu. Oke, memeriksa pemahaman Anda, definisikan follicle tiroid, koloid, tiroglobulin, MIT, DIT, T3, dan T4. Jadi follicle tiroid itu adalah bagian dari tiroid yang dia tuh tempat terjadinya apa saja di situ, dari TG juga, pembentukan TG di badan Golginya, habis itu penyimpanan TG di vesikel TG-nya itu dari hasil MIT, DIT, T3, T4 juga terjadi di situ, iodinase juga, terus oksidasi atau aktivasi dari itu juga terjadi di follicle tiroid. Kemudian awal pengangkutan TBG, T3, T4, TBG menuju keluar, itu juga terjadi di follicle tiroid. Nah, koloid itu tempat terjadinya sekresi ya, di mana ada 3 tahap yang terjadi di sini, yaitu tahap coupling ada, di situ ada tahap organifikasi 2 sih ya, 2. Kemudian MIT itu mono iodin tirase. Kalau DIT itu T3 berarti triodo T3 itu berarti pertemuan gabungan MIT dan DIT, kemudian T4 itu DIT dan DIT. Gambarkan diagram alir yang menunjukkan efek dan regulasi sekresi hormon tiroid. Diagram alir itu kayak hierarki ya, feedback negatif dan positif. Gak usah menoda. Oke, sekarang kita ke multiple choice. For all questions, select the single best answer unless otherwise directed. Yang pertama, in which of following condition it most likely that the TSH response to TRH will be reduced. Jadi kondisi apa yang biasanya terjadi yang menyebabkan respon dari TSH ke TRH. Jadi TRH yang mengandung TSH itu dikurangi. Apa yuk? Yang A, hyperthyroidism due to tissue resistance. Yang jelas kalau yang E nggak mungkin ya, defisiensi nggak mungkin dikurangi karena justru kurang. Kalau hiper, nah ini kemungkinannya adalah hiper. Kalau hipo itu tidak ya. Jawabannya yang D ya. Jadi hipotiroidisme yang karena adalah hiperplasia dari HPA tadi. Oke, kita buktikan jawabannya di sini. Mana ya? Ini loh di tabel. Ini adalah ini buktinya meningkatkan ya. Oh, keliru. Justru ditingkatkan ya kalau misalkan terjadi hipertiroid. Berarti yang dikurangi yang C berarti. Oke, lanjut yang 2. Young woman has puffy skin and worse voice. Her plasma TSH quite low, but increase likely when she is given TRH. Jadi TSH-nya rendah, tetapi kalau dikasih TRH itu ya puffy skin. Dia kemungkinan apa? Yang pertama, saya kurang tahu ya. Lanjut, wis. Ini soal iseng ya, saya masukkan ke sini. The enzyme less well convention. Apa ya, enzim yang primary secara umum responsibel dari konversi T3 dan T4. Salah semua ya nih ya. Deiodinase kan berarti kan penggunaan kembali kan ya. Berarti none of
the above. Jawabannya apa? Ya enzim itu. Bisa dari enzim iodinase ya. Jawabannya enzim iodinase. Artinya itu jadi T3 convention of iodinase. Nanti mungkin dicari ya. PR wis PR. Di situ metabolic rate is ya ini T3 ya. Yang tidak esensial dari pembentukan tiroid apa? Iodin penting, tregopulin penting, TSH penting, ferritinnya, coba nih ferritin. Oke, lanjut. Oke, ini adalah satu kelewat dari paraventrikularnya. Parafolikularnya itu menghasilkan kalsitonin atau tirokalsitonin, dia itu menurunkan kalsium plasma dengan menekan reabsorpsi pada tulang, resorpsi tulang. Jadi pengambilan kalsium oleh tulang ya, intinya itu. Nah ini efek T3T4 itu ya. Metabolisme selular ya sama aja, metabolisme basal, BMR, laju pertumbuhan, kelenjar endokrin, merangsang metabolisme karbohidrat itu gluconeogenesis ya. Kemudian menurunkan kolesterol ya, simpanannya dalam bentuk kolesterol, trigliserida, fosfolipid itu dikurangi ya, sehingga ditingkatkan asam lemak dengan apa? Lipolisis. Yaitu malah menurunkan berat badan. Makanya kalau orang yang kekurangan itu malah jadi gemuk ya. Nah, paratiroid ada juga PTH. Ini nanti akan kita bahas. Oke, kita bahas paratiroid. Intinya adalah dia itu kalsium. Ini relate dengan what we have talked yesterday ya, apa yang sudah kita bahas kemarin, bahwa ion-ion anorganik pada tubuh itu dikelola. Nah, kalau Na dan K itu oleh mineral kortikoid, dalam hal ini adalah aldosteron ya, hormonnya adalah aldosteron. Nah, kalau kalsium itu atau Ca ya, itu yang ngolah adalah PTH. Nah, ini paratiroid. Jadi yang pertama kita harus tahu ya, apa ini? Hubungan relationship between Ca plus dengan paratiroid hormon. Jadi kalau misalkan kadar Ca tinggi ya, maka paratiroid juga fungsinya paratiroid kan meningkatkan apa tadi? Meningkatkan kadar kalsium. Jadi kalau kadar kalsium masih rendah, maka PTH tinggi. Sedangkan kalau kadar kalsium di tubuh sudah mulai tinggi, maka PTH mengurangi. Sebentar. Kemudian regulasi pada dua ya. Nah ini ada kalsium dan regulasi utamanya ya kalsium berarti. Kemudian organ targetnya apa? Kemarin saya lihat di buku ada latihan soal ya. Organ target PTH adalah 3 ya. Tulang, ginjal, usus. Oke. Nah, kontrolnya dari hemostasis ya. Di situ ada juga keseimbangan kalsium. Nah, ini adalah resorpsi tulang atau apa ya? Resorpsi tulang yang dipengaruhi oleh paratiroid. Jadi paratiroid itu sebagai respon reseptornya ya. Dan itu mempengaruhi dalam proses ini. Bentar.
Jadi PTH itu menempel pada reseptor osteoblasnya ini, kemudian dia itu melepaskan ini ligan atau sinyal ya. Nah, ini ditangkap oleh reseptor prosteoblas ini masuk ke osteoblas ini ya. Nah, kemudian dia itu melepaskan yang namanya enzim dari lisosom yang meningkatkan resorpsi tulang seperti itu. Di perannya tuh paratiroid tadi menempel dengan ini reseptor pada osteoblas, ya kan? Ini sel osteoblas nempel, melepaskan OPGL, sinyal osteoprotein nanti ditangkap oleh osteoblas masuk ke sini, nanti mengeluarkan namanya lisosom